sebelum manunggal jati terhadap apapun, jangan terlalu cepat menyimpulkan, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, karena belum tentu. Sebelum manunggal jati terhadap apapun, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, karena belum tentu. Terkecuali jika sudah manunggal jati, karena sebelum manunggal jati sesungguhnya manusia itu dalam keadaan mati. Sebelum manunggal jati sesungguhnya manusia itu dalam keadaan mati. Artinya butuh hidup agar bisa benar-benar menyadari apapun kejadiannya. Dan kematian manusia itu masih sebatas perasaan. Jadi matinya ya masih nggak jelas, hidupnya juga nggak jelas. Sebab karena itu dulu pelajaran mati di dalam hidup atau mati sebelum mati itu sangat penting, karena untuk menggugah kesadaran. Lah, salah satu solusinya adalah manekung. Nah, puncaknya manekung, kita akan benar-benar mengalami mati, kemudian hidup. Nah, nek bar kuwi monggo. Asalkan semuanya jelas pengertiannya, jelas pemahamannya, jelas pengetahuannya, ngambil keputusan, ngambil kesimpulan, silakan. Tapi kalau belum pernah mati, belum pernah manunggal jati, jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan dalam hal apapun, karena semuanya itu belum tentu alias belum pasti. Sebab sebelum manunggal jati sesungguhnya manusia itu dalam keadaan mati, dan matinya ini harus jelas. Dalam keadaan mati tapi nggak jelas. Mati kok iso mangan, iso roh apa-apa, iso krungu apa, kan nggak jelas itu. Nah, kematiannya ini perlu diperjelas. Benar-benar mati, tidak hanya sebatas perasaannya. Setelah mati perlu hidup kembali. Nah, di kehidupan keduanya ini tadi, ini hidup yang sebenar-benarnya. Selanjutnya tinggal pandai-pandainya kita menjaga atau mempertahankan kemanunggalan jati tersebut dan memperluasnya agar menjadi universal atau bersifat umum, tidak pribadi. Ada kisah yang jika diterima dengan otak awam itu sangat mengerikan. Ada kisah yang jika diterima dengan otak awam itu sangat mengerikan. Kisah tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Tuhan
Perpisahnya adalah ketidaktepatan di dalam memaknainya. Mayoritas pada umumnya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ini dimaknai sebagai kematian, yang pada umumnya orang sangat ditakuti. Dan kematian ini dimaknai sebagai berpisahnya antara wadah dan isi, antara tubuh dan hidup. Lah, letak mengerikannya di sini. Jika semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan dimaknai sebagai kematian yang mengisahkan perpisahan antara wadah dan isi, ini sangat mengerikan. Karena apa? Karena sesungguhnya yang berasal dari Tuhan itu tidak akan pernah bisa kembali kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang belum mengetahui, bagi orang-orang yang sudah mengerti dan sudah memahami namun belum mengetahui, sudah pasti akan mengeklaim atau menuduh bahwa Tuhan itu gaib alias tidak kasat mata. Padahal yang dimaksud Tuhan itu benar-benar nyata, senyata-nyatanya alias tidak gaib. Karena Tuhan yang sesungguhnya adalah alam semesta seisinya. Lah, alam semesta seisinya itu apa enggak kasat mata? Tidak ada sesuatu apapun yang tidak di dalam Tuhan. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan berkata, manusia adalah wujud kenyataanku, dan aku adalah batinnya manusia. Barang siapa mencari aku keluar diri, niscaya dia akan tersesat semakin jauh. Kenapa kok kalau mencari Tuhan keluar diri akan tersesat semakin jauh? Lawang Tuhan itu batinnya manusia. Nah, batin manusia itu dijidat apa dijitok apa di luar diri? Lah, kalau perpisahan antara wadah dan isi, yang arti maksudnya hidup keluar dari tubuh, mana mungkin bisa kembali? Lawang Tuhan ada di dalam diri. Hidup mau mencari Tuhan kemana kalau keluar dari diri? Hidup akan mencari Tuhan kemana kalau keluar dari diri? Lawang Tuhan ada di dalam diri. Semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan bukan di luar diri.
Di sini bisa kita simpulkan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu bukan berpisahnya hidup dengan wujud, tapi menyatunya hidup dengan maha hidup, dan penyatuannya di dalam diri, bukan di luar diri. Maka yang dimaksud sebagai Tuhan adalah alam semesta seisinya. Berarti kalau hendak manunggal dengan Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mengiyakan alam semesta seisinya. Kalau kita tidak mengiyakan alam semesta seisinya, hanya bagian-bagian tertentu saja yang kita iyakan, berarti ya kita manunggal dengan Tuhan hanya bagian-bagian Tuhan tertentu saja, tidak seluruhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Dan ketika apapun itu kembali kepada Tuhan, maka ia akan menjadi abadi. Laung bersama Tuhan, menyatu dengan Tuhan, bagaimana tidak abadi? Kesimpulannya, sesungguhnya mati atau kematian itu tidak ada, para katangku. Namun dalam kenyataannya teramat banyak kematian-kematian terjadi di sana sini. Itu dikarenakan satu, mereka menganggap Tuhan itu gaib. Dua, mereka menganggap Tuhan itu ada di luar. Ketiga, menganggap wujudnya itu jelek alias kotor dan najis. Tuhan saja mengatakan, wujud manusia adalah gambaran kenyataanku. Tuhan loh itu yang mengatakan. Bagaimana mungkin kita mengatain bahwa diri kita ini najis, jelek, kotor? Lalu Tuhan aja mengatakan seperti itu. Tujuan seluruh makhluk hidup, perjalanan seluruh makhluk hidup, proses seluruh makhluk hidup adalah kembali kepada asalnya. Dan yang menjadi asal usulnya ada di dalam diri manusia. Artinya, selain manusia, makhluk apapun itu butuh campur tangan manusia. Hanya manusia yang bisa jadi jembatan bagi makhluk-makhluk lain yang menginginkan kembali ke rumah atau kampung halamannya. Lah kalau manusianya itu sendiri yang akan menjadi jembatannya, yang bisa menjembatani, menganggap dirinya
dirinya sendiri najis, kotor, tidak layak, tidak pantas, bagaimana mungkin kemanunggalan, kesempurnaan itu terjadi pada makhluk lain? Bahkan pada manusia itu sendiri tidak akan pernah mungkin. Karena itulah kematian menjadi ada. Karena anggapan Tuhan ada di luar, karena anggapan Tuhan itu gaib, hidup yang sangat merindukan Maha Hidup akhirnya meninggalkan wadahnya, meninggalkan wujudnya. Karena menganggap bahwa Tuhan itu gaib dan ada di luar diri, akhirnya hidup mengembara kemana-mana mencari Tuhan. Ketika ia menyadari bahwa Tuhan ada di dalam diri, dirinya sudah jadi makanan cacing, sudah dikubur, sudah jadi rebutan hewan tanah. Hanya penyesalan bagi sang hidup. Kemudian ia bercampur, membaur dengan ruh-ruh lainnya, dengan hidup-hidup lainnya yang berprinsip sama di alam ruh, termasuk para ruhnya malaikat, para ruhnya dewa-dewa, para ruhnya nabi-nabi. Merengek, memohon di setiap saatnya kepada Tuhan untuk dilahirkan kembali ke dunia. Kematian dan reinkarnasi ini harus tidak ada. Dan satu-satunya cara, satu-satunya teknik, satu-satunya metode untuk menghentikan yang namanya mati dan reinkarnasi adalah manunggal, menjadi satu kesatuan dengan Maha Hidup. Tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain, tidak ada metode lain. Tidak manunggal dengan Maha Hidup, siapapun dia tidak bisa menghindari kematian. Siapapun dia tidak bisa menghindari reinkarnasi. Untuk manunggal jati, untuk menjadi kesatuan, untuk bersatu menjadi kesatuan dengan Tuhan, dikatakan dengan tegas, di dalam dada manusia ada segumpal daging, yang jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Kalau daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu tak lain dan tak bukan adalah hati. Di dalam dasar hati ada dat hidup. Ini adalah keputusan kita sendiri. Mau tidak memperbaiki hati.
entah hingga sampai kapan selesainya. Jika tidak mau, kita akan mengalami kematian yang bisa datang kapan saja. Kalau tidak mau, kita akan mengalami reinkarnasi yang entah kapan berakhirnya. Sesungguhnya manekung adalah bentuk ibadah meniadakan mati dan reinkarnasi. Manekung adalah satu-satunya ibadah teristimewa karena menggenapi firman Tuhan tentang keabadiannya. Jadi yang masih manekung, bersungguh-sungguhlah. Yang sudah manekung, lebih bersungguh-sungguhlah. Yang belum manekung, segeralah. Karena jika tidak, entah kapan waktunya kematian itu pasti datang. Kalau kematian itu sudah datang, maka reinkarnasi tidak bisa dihindari lagi. Karena reinkarnasi salah satu bentuk keadilan Tuhan, salah satu bentuk kemurahan Tuhan, salah satu bentuk cinta kasih sayang Tuhan. Hanya dengan direinkarnasikan, perbaikan hidup bisa dilakukan. Sebab karena itu, untuk bisa manunggal jati, kembalikan apapun itu kepada asalnya. Dan jangan pernah lupa, yang menjadi asalnya adalah di dalam diri kita, ada di dalam diri kita. Dan yang lebih penting lagi, maksud daripada Tuhan adalah alam semesta seisinya. Jangan pernah kau bedakan, jangan pernah kau pilih-pilih. Karena alam semesta seisinya itulah maksud daripada Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam diri seorang manusia yang sudah berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya aku dekat, bahkan kedekatanku lebih dekat daripada urat leher. Manusia adalah wujud kenyataanku, dan aku adalah batinnya manusia. Rahasiaku adalah rahasia manusia. Rahasia manusia adalah rahasiaku. Hendak kemana kita mencari Tuhan? Kalau penjelasannya sudah sejelas itu, dengan apa kita harus manunggal dengan Tuhan? Harus bagaimana kita manunggal dengan Tuhan? Kalau penjelasannya sudah sejelas itu,
Maka lakukanlah apa yang dilakukan Tuhan di dalam diri kita untuk mengetahui kelakuan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Untuk yang belum menekung dan yang sedang menekung, kajilah kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan tersebut. Hanya dengan itu kita bisa menunggal jati dengan Dia. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa menunggal jati dengan Dia. Yang ada hanya kematian, yang ada hanya reinkarnasi, yang ada hanya masalah-masalah. Karena alam semesta seisinya itu adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Kalau kita ikut campur kuasa Tuhan, yang ada hanya masalah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari diri. Karena yang menjadi inti ada di dalam diri. Bacalah kitab yang kekal yang ada di dalam dirimu sendiri. Siapapun yang bersedia membaca kitab yang kekal yang ada di dalam dirinya sendiri, sudah pasti akan bisa menyadari bahwasanya alam semesta seisinya alias Tuhan itu lebih dekat daripada urat lehernya. Siapa yang membaca kitab kekal yang ada di dalam dirinya, pasti otaknya anteng, hatinya anteng, syahwatnya anteng, lawang ndak sempat kemana-mana. Nah, kalau otaknya anteng, hatinya anteng, syahwatnya anteng, sangat tipis kemungkinannya akan ternoda, akan kemomori atau termelekati. Nah, kalau otak, hati, dan syahwatnya sudah tidak termomori lagi, tidak ternodai lagi, tidak terkotori lagi, dan kebersihannya terjaga selalu, artinya dia sudah manunggal dengan alam semesta seisinya alias Tuhan selalu. Lah, kalau sudah selalu manunggal dengan Tuhan alias alam semesta seisinya, tidak ada yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Lah, kalau sudah tidak ada sesuatu yang mustahil baginya, sudah pasti jangankan masalah, lawang mati saja nggak ada, mati saja tidak akan teralami,
Lah kalau sampai mengalami mati, berarti tidak manunggal dengan Tuhan. Kalau manunggal dengan Tuhan, ndak mungkin. Namun karena Tuhan adalah maha segalanya, yang artinya maha bijaksana, kematian tetap ada jika dikehendaki. Ada sejarah nyata, ada kisah nyata dari salah satu kadang kita yang sudah selesai manekung. Dia berasal dari Kabupaten Tulung Agung. Sebelum mendalami pelajaran laku manunggal, dia pernah belajar hingga kemana-mana. Artinya dia memiliki ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan yang tidak cetek. Hingga pada akhirnya ikut bersama kita mengkaji kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Beberapa lalu beliau ikut manekung. Selesai manekung, pulanglah dia ke Tulung Agung dengan membawa ratusan motivasi dari saya. Setelah berada di rumah, anak lelaki kesayangannya jatuh sakit. Karena hasil manekungnya masih bersifat pribadi, dia tidak bisa menolong anak kesayangannya, anak lelaki kesayangannya yang sedang sakit. Hingga pada akhirnya anak lelaki kesayangannya itu meninggal alias mati. Karena dia tahu perjalanan selanjutnya setelah hidup itu meninggalkan wadahnya, bahwasanya Tuhan bukan ada di luar diri dan Tuhan itu tidak gaib, maka dia memilih kematian itu untuk menyelamatkan anak lelaki kesayangannya agar tidak tinggal di alam penantian. Artinya walaupun kita sudah selesai manekung, kematian tetap berlaku jika kita menghendaki. Dan itu sebagai wujud kebijaksanaan Tuhan. Karena Tuhan maha memberi apapun yang kita mau. Mungkin sebagian besar yang mengetahui meninggalnya kadang tersebut menganggap bahwa manekungnya gagal. Tidak, dia mati atas kehendaknya sendiri demi menyelamatkan anak lelaki kesayangannya. Dia tetap abadi di sana bersama Tuhan, hanya saja tanpa raga, karena keabadiannya ditempuh dengan kematian. Kita pun sama. Setelah kita selesai manekung, kalau kita sudah bosan dengan dunia ini, tidak suka lagi, kita bisa meninggalkan dunia ini. Lawang mati itu sudah menjadi kehendak kita, bukan dipaksa oleh malaikat. Artinya ya suka-suka kita.
bejo ning bejo panjenengan dapat kesempatan untuk melakukan maneka. Satu, panjenengan akan memperoleh seluruhnya. Yang kedua, panjenengan sedang beribadah, mengibadahkan perintah Tuhan tertinggi, yaitu keabadian. Dan ini adalah idola seluruh makhluk hidup. Namun tidak ada yang berani mengadakannya. Kenapa tidak berani? Karena memang baginya Tuhan itu gaib dan ada di luar. Kenapa mereka beranggap Tuhan itu gaib dan ada di luar? Karena mereka belum menyaksikan. Belum menyaksikan. Kalau mereka sudah menyaksikan, saya yakin mereka pun berani. Benar-benar menyaksikan, saya yakin mereka pun akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Tidak ada ibadah yang lebih tinggi dari menghapus kematian dan reinkarnasi. Tidak ada ibadah yang lebih baik, tidak ada ibadah yang lebih tinggi selain beribadah memutus tali karma, meniadakan reinkarnasi, menghapus kematian. Karena belenggu sesungguhnya adalah kematian, reinkarnasi, dan karma. Dan sepanjang sejarah, sepertinya belum ada yang bisa menghapus tiga hal itu. Dan tiga hal tersebutlah yang secara umum dikatakan sebagai rahasia Tuhan. Kalau memang mati, reinkarnasi, dan karma adalah rahasia Tuhan, bukankah Tuhan berkata, aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah wujud dohirku? Kenapa tidak bisa mengetahui? Kalau sampai tidak bisa mengetahui, berarti tidak pernah mengkaji diri. Yang dikaji adalah orang lain. Kalau sampai tidak mengerti, sampai tidak paham, sampai tidak tahu, berarti tidak pernah mengkaji diri. Yang dikaji adalah tetangganya, orang lain. Kalau mengkaji diri pasti mengerti, pasti memahami, pasti mengetahui. Lawang Tuhan itu batinnya manusia dan manusia itu adalah wujud dohirnya Tuhan. Mustahil tidak mengerti, tidak memahami dan mengetahui, kan? Nah, kalau sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, pasti tahu, pasti paham, pasti ngerti bahwa sesungguhnya ibadah tertinggi dan ibadah terbaik adalah memutus rantai karma, menghentikan reinkarnasi, meniadakan kematian. Nah, kalau ibadah terbaik dan tertinggi adalah tiga hal itu, sudah pasti siapapun orangnya akan senang
senantiasa menjaga kebersihan pikirannya, kebersihan hatinya, dan kebersihan syahwatnya. Karena titik intisari puncak klimaknya ada di tiga hal tersebut. Nah, sesat yang sesungguhnya adalah mati ini. Bagaimana tidak sesat? Lawang dia ada di dalam diri, kok keluar? Sesat yang benar-benar sesat itu adalah mati ini. Nah, karena tersesat, akhirnya ingin kembali lagi ke dunia, bereinkarnasi, siap menghadapi karma-karma. Nah, kalau setiap manusia tidak pernah berhenti mengalami tiga hal ini, surga tidak akan pernah ada. Yang ada hanya neraka terus. Secara kasat mata yang ada ya neraka, secara tidak kasat mata yang ada ya neraka. Manusia dicipta dengan kesempurnaan. Manusia dicipta dengan keabadian. Kenapa kita keluar dari kesempurnaan abadi tersebut? Kenapa kita memilih yang lainnya? Saya ceritakan itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ada ribuan ruh, bahkan miliaran ruh meratap di setiap saatnya, merengek-rengek. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia lagi, agar aku bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dan tidak semua roh dikabulkan. Ada kalanya ada roh yang dikabulkan, kelahirannya ke dunia tidak sebagai manusia, sebagai makhluk-makhluk lain, sehingga tidak menutup kemungkinan dia gagal sempurna karena tidak bisa mempraktekkan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Akhirnya gagal lagi sempurna. Akhirnya dia masuk lagi ke ruang penantian, meratap lagi, memohon lagi. Itu sangat mengerikan. Sedangkan 4 anasir kitanya yang sudah menjadi satu kesatuan tersebut sukma, masuk ke ruang pengadilan untuk diadili sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Rono ngeri, rene ngeri, sedangkan wujudnya jadi rebutan hewan tanah. Ngeri pol. 3 bagian diri kita, yaitu wujud atau jasad atau raga, sukma dan ruh suci, tiga-tiganya menderita. Tiga-tiganya menderita. Walaupun duduk manis di alam penantian, ruh suci kita tetap menderita karena dia bisa menyaksikan yang dicintai, yang dikasihi, yang disayangi, tapi tidak bisa memeluk.
Roh suci kita bisa menyaksikan secara langsung Maha Suci, bahkan bisa berkomunikasi setiap saat dengan Maha Suci, tapi tidak bisa menyentuh. Bagaimana tidak tersiksa? Menyaksikan yang dicintai, yang dikasihi, yang disayangi di depan mata, tapi tidak bisa menyentuh, tidak bisa memeluk. Tetap tersiksa. Disiksa dengan rasa dan perasaan rindu yang teramat sangat. Sedangkan sukma kita yang awalnya adalah 4 anasir yang sedang ada di ruang pengadilan dan sedang diadili sesuai amal perbuatannya, tidak pernah berhenti diadili sebelum hidupnya berhasil bereinkarnasi ke dunia ini lagi. Dan hidup tidak bisa menolong. Secara laku hidup tidak bisa menolong sukmanya. Secara lelaku hidup tidak bisa menolong jasadnya. Hidup sangat tersiksa. Di sisi lain dia menyaksikan yang dia cintai, yang dia kasih, yang dia sayangi, namun tidak bisa menyentuh. Di sisi lain dia menyaksikan sukmanya yang sedang disiksa. Di sisi lain dia menyaksikan tubuhnya atau wujudnya sedang jadi rebutan hewan tanah. Walah, kena rini-rini. Itu loh kalau kita tidak manunggal jati. Itu loh kalau kita tidak jadi satu kesatuan dengan Maha Suci. Yang akan kita alami adalah seperti itu. Jangan dikira setelah mati hidup secara otomatis tanpa proses langsung bisa kembali kepada asalnya. No, tidak. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah batinnya manusia. Manusia adalah wujud dohirnya Tuhan. Apalagi yang perlu dipikirkan kalau sudah seperti itu? Apalagi yang perlu direnungkan kalau sudah seperti itu? Sebab karena itu ada sebuah ayat yang menjelaskan, rahasiaku adalah rahasiamu dan rahasiamu adalah rahasiaku. Ya sudah pasti lawang dia ada di dalam dan di tempat itu. Apapun yang kita rahasiakan ya pasti dia tahu. Pasti dia tahu lawang dia ada di situ. Tapi kenapa apa yang dia rahasiakan kita tidak tahu? Lawang tempat itu adalah milik kita. Kok sampai tidak tahu? Berarti tidak pernah mengkaji diri. Bacalah kitab yang kekal yang ada di dalam dirimu sendiri. Itu tidak pernah dikaji, tidak pernah dibaca. Makanya nggak ngerti, makanya nggak paham, makanya nggak tahu. Dan di sini kita sedang mengkaji serta mempraktekkan kitab tersebut. Jadi jangan asal kalau tidak tahu usulnya. Kalau mau usul jangan asal. Tunggu saja tanggal mainnya. Saya akan mengungkap seluruhnya. Ini baru cuplikan. Akan saya informasikan seluruhnya. Biar mata-mata
telinga-telinga yang budek bolong, biar hidung-hidung yang mampet juga bolong, biar pikiran-pikiran, hati-hati yang tertidur terbangun. Dengan begitu saya tidak sendiri. Hanya dengan menginformasikan semuanya, segalanya, seluruhnya tentang alam semesta seisinya alias Tuhan, saya bisa tidak sendiri. Saat ini saya sendiri. Saya siap dengan segala konveksinya. Cakep. Konsek kesuwennya. Lah. Wis pokoknya ngono kuwi lah. Saya sudah siap. Paling-paling konseksuennya wis pokoknya ngono kuwi ini adalah sirik, iri, dengki. Sing sederhana resiko ya. Nah, resiko ae wis sing paling sederhana. Paling-paling resikonya ada banyak yang sirik kepada saya, yang iri kepada saya, yang dengki kepada saya. Dan itu saya sudah terbiasa. Sebelum saya memberikan informasi terpenting saja saya sudah mengalami itu, jadi tidak kaget. Yang paling resikonya ngomong. Satu itu. Dan yang paling utama lagi, kalau sampai tidak ada yang sirik sama saya, kalau sampai tidak ada yang iri sama saya, kalau sampai tidak ada yang dengki sama saya, berarti saya gagal. Gagal. Jadi ini perlu buat panjenengan ya. Kalau sampai panjenengan mengalami tidak ada yang sirik, iri, dengki, berarti panjenengan orang yang gagal. Karena yang disiriki, yang didengki sudah pasti orang yang sukses. Nah nek ora sukses, gagal opone sing disiriki, sing dengki opone. Logikanya gitu ya. Dan saya sudah siap untuk itu. Ini baru cuplikan. Masih ada beberapa data lagi yang belum saya rekam. Dan nanti kalau saya mengupload video tentang informasi terkait, orang-orang sudah tidak kaget lagi. Soalnya sudah kaget dengan video yang satu ini. Mari kita bersama-sama mengibadahkan ibadah yang diperintahkan Tuhan yang tertinggi dan terbaik, yaitu memutus seluruh rantai karma, menghapus apapun bentuk reinkarnasi, dan meniadakan kematian dengan berbagai kisahnya. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Ngono carane laku, dan laku aja tanggung. Keluarlah dari zona nyaman. Artinya kalau mau melakukan sesuatu itu jangan yang tanggung-tanggung. Menghapus dosa kecil, ojo tanggung. Menghapus reinkarnasi, menghapus kematian, menghapus dosa. Nggih Mas Vito. Nggih. Ibadah sholat
Tanggung ibadah ya aja tanggung-tanggung. Menghapus kematian, menghapus reinkarnasi, menghapus karma. Tok. Laku ya aja tanggung-tanggung laku. Jangan tanggung. Tak laku ben selamat. Tanggung men kok selamat. Laku ben tentrem. Tanggung amat. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Abadi ngono lho. Apa enek sing wani? Di dunia ini tidak ada satupun yang abadi. Melecehkan Tuhan kamu. Melecehkan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diciptakan dengan abadi oleh Tuhan. Yang tidak abadi itu otak kita yang belum bersih itu. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan tidak dengan abadi oleh Tuhan. Semuanya sempurna. Segalanya sempurna. Seluruhnya sempurna. Semuanya abadi, segalanya abadi, seluruhnya abadi. Jika tidak, berarti sedang bermusuhan dengan hidupnya. Sedang bermusuhan dengan dirinya sendiri, sedang mengkhianati Tuhannya. Kalau berdamai dengan dirinya sendiri, setia tuhu dengan Tuhannya, ndak mungkin ndak sempurna, itu ndak mungkin. Ndak abadi itu ndak mungkin, ndak mungkin. Lawang dicipta untuk sempurna lagi abadi kok. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Tunggu saja apakah wong edan baku punya ajal. Lah, mosok kalah karo akek ya. Nah, itu dia. Tapi jangan lupa, yang dimaksud Tuhan itu maha murah. Kalau panjenengan menginginkan mati, Dia akan memberikan. Ya, saya tak nyeleneh sendiri. Ya. Pemegang mic kan selama ini belum ada yang nyeleneh. Biarkan pemegang mic yang nyeleneh saya sendiri. Yang lain berbicara itu ini aku tentang mati, tentang karena isi gini. Nyeleneh dewe ya. Siap. Ya pasti dianggap nyeleneh mas, pasti dianggap aneh. Lawang belum ada informasinya selama ini. Yang sudah sampai di situ dibuat sendiri, dipakai sendiri, tidak diinformasikan. Artinya yang mengetahui, yang memahami dan yang mengerti tentang ini, orang-orang yang sudah sampai di tahapan ini itu banyak, mas. Banyak, mung dinggo dewe, dan ini sudah waktunya, ini waktunya udah. Saya menggugah mereka agar mereka melakukan sama seperti yang saya lakukan, karena
asasi seluruh manusia hidup, bukan hak individu. Saya yakin tersiksa yang diam itu. Mereka yang diam itu, Pak, saya yakin tersiksa. Lawang mengetahui kebaikan, ya, mengetahui kebaikan, menyaksikan keburukan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya rasa itu orang yang paling tersiksa. Orang yang paling tersiksa menurut saya adalah orang yang mengetahui kebaikan dan menyaksikan keburukan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, tersiksa banget itu, Mas. Saya mengalami. Nah, karena saya tidak mau tersiksa, akhirnya jebol melalui lambeku. Ini baru cuplikan. Beberapa waktu lagi saya akan menginformasikan seluruhnya. Masih ada beberapa data yang belum berhasil saya rekam. Guncang-guncang DPR. Goyah-goyah MUI. Peduli amat. Lah, rumah suku gampang banget deh. Cari uang itu gampang banget kok. Wong asbak dikasih tulisan halal lah iso dadi duit kok. Kok kurang ajar. Modal tulisan halal lawang saya yang modalnya itu adalah pengalaman yang saya alami sendiri. Ora segampang kuwi. Iki modal nulis ning sesuatu halal. Goncang-goncang. Nah, sekarang kalau jenengan kalau buka usahanya, kalau mau maju lancar laris sukses usahanya, wis kasih logo aja halal, dijamin gue. Ini sudah bukti itu, buktinya di mana-mana. Apapun itu yang ada tulisannya halal diburu mahal sekalipun dibayar. Ya? Bahkan bank yang katanya apa? Ono tulisannya syariah, walah bank dadi bank paling rame. Iki piye-piye nang si wong-wong iki. Besok dikasih kabar ke pasar-pasar, masuk ke pasar dikasih kabar, ibu-ibu yang dagangannya remeh-remeh itu, Bu, tulis ono halal, wah kasih tuku. Saatnya semuanya terungkap. Saatnya. Dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Ketika kita memulai dari diri kita masing-masing, di luar diri pasti akan memandang kita. Karena di era milenium ini, termasuk kita sendiri, kan lebih cenderung kepada kenyataan. Ngomong kebaikan sundul langit, kalau tingkah lakunya tidak baik, mau percaya jenengan? Walaupun ngomongnya jancuk jaran, tapi kelakuannya baik, mesti jenengan cenderung. Iya enggak? Ayo. Artinya di era milenium ini kita lebih suka kenyataan kan, daripada kata-kata. Jadi mari kita dimulai dari diri kita sendiri, dan yang lain akan memandang kita. Nah, karena memandang pasti akan menilai.
menilai. Nah, jangan gubris penilaian mereka. Saya berani katakan, membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan syahwat itu sangat sederhana. Kalau sudah bersih, menjaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan syahwat itu sangat gampang. Saya berani katakan itu. Jadi ketika panjenengan menghadapi sesuatu, setelah selesai manekung, jangan mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh kadang kita dari Tulungagung. Saya tidak setuju itu. Yang tadi saya ceritakan. Itu keputusan yang bodoh buat saya. Keputusan yang egois. Dia mengikuti satu wujud, tapi yang ditinggalkan banyak wujud. Apakah itu yang namanya bijaksana? Maka yang diikuti itu adalah sudah putro. Artinya walaupun tidak abadi, dia kan tersempurnakan. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan itu masih ada yang belum putro. Artinya keselamatannya belum terjamin. Lah kok dia malah milih? Enggak setuju saya itu. Itu keputusan yang bodoh. Lawang tinggal menjaga, walaupun harus kehilangan satu anak, tapi dengan menjaga itu akan bisa menyelamatkan, bahkan menyempurnakan seluruhnya, ya, 7 turunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Lah kok milih satu? Selain bodoh ya juga tidak bijaksana. Saya rasa cuplikannya cukup deh. Mumet sampean kone. Akeh-akeh. Tapi itu sangat tinggi loh. Sangat tinggi. Motivasi dari saya untuk poro kadang yang sedang manekung, ingat, panjenengan sedang berlatih mengarahkan kesadaran. Di luar patrap, panjenengan sedang mengkaji kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Di dalam patrap, panjenengan sedang melatih mengarahkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Untuk yang bukan manekung, jangan pernah lupa, apapun kejadiannya, panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Berhati-hatilah dan latih terus patrap samadhi manunggal jati.
sebentar lagi, tidak lama lagi, saya akan menginformasikan titik terkecil tentang Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau alam semesta seisinya, untuk meringankan laku panjenengan. Lipatlah patrap samadhi mijil sowan. Lipatlah patrap samadhi mijil sowan dan gunakan jika sewaktu-waktu panjenengan rindu kepada Rama. Cukup latih terus patrap samadhi manunggal jati. Sedangkan patrap samadhi mijil sowannya lipat dulu. Gunakan saja untuk melepas kerinduan kepada Rama jika sewaktu-waktu rindu kepada Rama itu datang melanda. Sedangkan di setiap saatnya latih saja terus patrap samadhi manunggal jati. Karena dengan tidak melipat patrap samadhi mijil sowan, kepayahan panjenengan. Terlalu payah. Ya, jadi supaya ringan, gunakan patrap samadhi mijil sowannya hanya untuk bercinta dengan Rama saja. Dan saya rasa bercinta kan tidak mungkin setiap saat kan. Bercinta setiap saat bercinta terus karo Rama kan yo. Jadi latih terus patrap samadhi manunggal jati, sedangkan patrap samadhi mijil sowannya dilipat dan hanya digunakan ketika kita dilanda kerinduan kepada Rama. Ini untuk yang sudah selesai manekung. Kalau yang belum manekung jangan coba-coba ya. Menghentikan patrap samadhi mijil sowan, bagaimana panjenengan akan berkomunikasi dengan Rama? Saya cukupkan sampai di sini. Saya ulang motivasi saya untuk yang sedang manekung, praktekkan dan praktekkan semaksimal mungkin 2 lembar kertas yang saya tulis dan saya centelkan di dinding ini. Di dalam patrap, ingat panjenengan sedang melatih arah kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Di luar patrap, ingat panjenengan sedang mengkaji kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Selamat berjuang dan tercerahkan kita semuanya.